kenapa Bang Huda tuh harus memilih belang kait, ibaratnya ngotot sampai menggila membuat film Belang Kait ini gitu. Kasihan. Iya, iya. Terus setelah itu kemudian ada teman yang peneliti kan bisik-bisik ke saya kan, itulah abang tega ke kawan-kawannya. Nah, ini kesepakatan saya. Iya, iya, betul. Nah, kayak gitulah Pak intinya. Iya. Jadi intinya ada tiga ya. Pertama kebersamaan ya, profesionalitas dan gotong royong. Nah, ini penting ya, ini nilai karakter yang harus kita tanamkan ya. Karena memang sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan, ketekunan itu ditambah dengan tadi tiga hal itu, insya Allah akan menghasilkan karya, dan karya itu ternyata bukan karya yang abal-abal ya, karya yang benar-benar sehingga membuat para penonton masuk ke dalam kisah itu ya. Nah, saya enggak tahu lah masalah abal-abal atau enggak. Tiga penonton nilai apa? Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya gitu Pak. Jadi dalam konteks ini yang penting film ini bisa bermanfaat, bisa menimbulkan semangat kedaerahan kita, bagaimana bahwa kita memiliki jati diri dulu pernah berperang dalam intinya kayak gitu. Dengan ada tadi selain dari progres ke depan bahwa dengan adanya perang Belang Kait ini kalau tidak salah melalui tim ya mendistribusikan CD-CD untuk jangka panjang itu akan membangun sebuah istana Raden Simpang. Itu ide atau dari mana ya sehingga ada keinginan seperti itu? Jadi berawal dari diskusi kecil saya waktu itu dengan penasehat Bang Ica. Film ini mau dikemanakan? Iya. Nah, sebelumnya kita udah komunikasi juga dengan kementerian bahwa kementerian itu membuka ruang bahwa setelah kita mendapatkan fasilitas ini boleh untuk dijual Pak. Film ini boleh dijual, dimanfaatkan untuk komunitas. Artinya nanti hasilnya juga kita manfaatkan. Nah, salah satunya rekomendasi dari beliau ini adalah bagaimana gini kita serahkan kepada keraton untuk kepada Yayasan Sultan Muhammad Jamaluddin. Nah, akhirnya kita rapat, kemudian kita serahkanlah film ini yang nantinya akan dijual. Walaupun sebenarnya kalau membangun keraton mungkin itu tidak akan cukup dengan penjualan kaset DVD ini Pak. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana nilai partisipasi dari masyarakat kita untuk bisa ikut bersama-sama. Nah, walaupun ibarat kata orang 1.000-2.000 kan? Nah, tapi ada gitu. Memiliki keraton ini. Oh, dulu aku pernah nyumbang melewati kaset misalnya kan. Ada nilai partisipasi di situ. Jadi kita ingin menggugah itu bagaimana rasa memilikinya Bapak. Nah, kayak gitu. Jadi setelah itu nanti kemudian entah bantuan dari pemerintah atau bantuan dari mana. Nah, yang penting suatu saat nanti ini bisa terwujud. Nah, salah satu pemantiknya adalah melalui penjualan. Nah, kalau boleh promo nih Pak, penjualannya nih Pak. Ya, boleh, silakan. Ini sekaligus nih momentum yang sangat baik ini. Silakan Bang Huda. Oke, terima kasih. Jadi untuk sahabat Jam Edukasi, Pak Jam Edukasi, izinkan kami untuk promosi juga dalam kasus ini harganya 35.000 Pak. Harga 35.000 sangat murah sekali. Murah banget. Tapi kalau di pasar dibandingkan ada yang 10.000 Pak. Oh, beda. Tapi dengan kualitas apa memang kalau yang 10.000 tadi ya. Itu tipis, ini kan tebal ya. Jadi 35.000 ini semuanya kita
hasilnya untuk keraton. Iya. Jadi relawan dari teman-teman di Belangkait ini dari mulai semuanya ini sudah paham, sudah tahu bahwa ini semuanya untuk keraton. Iya. Tuh teman-teman, jadi membeli kaset dapat nonton filmnya, dapat juga menyumbang keraton, dan yang pasti ini jariah. Selama itu apa yang ditanamkan itu menjadi satu kebaikan. Nah, karena memang itu keraton itu simbol sebenarnya. Ya, simbol kalau ada keratonnya, jadi bukan hanya sekedar dampaknya, bukan hanya pada kerajaan, tapi juga untuk bagi pembangunan daerah Kayong Utara. Simbol budaya dan simpul budaya. Nah, kalau Kang Sambas bilang kalau ke Sambas dulu ke Istana Sambas, belum nyampai ke Sambas. Belum nyampai. Nah, nanti kalau Kayong Utara belum sampai ke Istana Kerajaan Simpang, berarti belum sampai ke Kayong Utara. Nah, begitu. Jadi merinding saya dengan ini. Oke, Bang Uda. Mungkin untuk membahas tentang tokoh-tokoh nanti mungkin kita akan datangkan ya para tokoh-tokoh, mungkin nanti bersedia untuk ke jam edukasi ini. Mungkin lagi pengalamannya ya. Oke, Bang, udah satu lagi. Yes, banyak pun dapat. Banyak dapat. Karena dia semua sibuk nih. Enggak kan sibuk. Menyibukkan diri, Pak. Menyibukkan diri ya. Nah, dulu katanya pernah saya dengar itu ya, gimana ke depan itu akan menjadi mencoba mengusulkan salah satu dari tokoh yang penting di dalam Belangkait itu menjadi pahlawan nasional. Ini bagaimana itu bisa tercetus? Ya? Apakah layak? Bagaimana menurut sampai sehingga tercetus ide gagasan itu sampai menginginkan ada salah satu tokoh dianggap menjadi pahlawan nasional? Bagaimana? Nah, jadi kan itu gini, Pak. Di dalam film Perang Belangkait ini kan kalau di kredit title akhir itu kalau kita sampai habis itu kan ada riwayatnya, Pak. Dalam riwayatnya itu kan ketika Perang Belangkait terakhir, perjuangan Rakyat Simpang kemudian dilanjutkanlah kepada Gusti Hamzah, yaitu cucu dari Gusti Panji. Gusti Hamzah, cucunya Gusti Panji. Nah, Gusti Hamzah ini namanya itu ada tertera di Tugu di Gulis Pontianak, Pak. Oh. Nah, beliau ini yang telah dinobatkan menjadi salah satu pahlawan perintis kemerdekaan dari Kalimantan Barat, 11 orang tuh, Pak. Nah, cucu dari Gusti Panji yang bernama Gusti Hamzah tadi itu sudah dinobatkan menjadi pahlawan perintis kemerdekaan. Nah, kenapa? Nah, mestinya juga datuknya Gusti Panji dan sebelum-sebelumnya Kanyang Samad dan Kijok Raji. Nah, ini saya kira juga layak gitu. Layak untuk dijadikan sebagai pahlawan. Cucunya saja diakui. Karena sebelumnya kan juga ada perjuangan sampai dibuang ke Bovendigul dan segala macam. Sempat kemarin ketika setelah selesai nobar di BPNB Kalbar itu ada diskusi dengan teman peneliti Mbak Yeni. Jadi gimana sih kalau kita mau ngaji ini? Nah, dia menanya apakah data-datanya kuat gitu kan? Nah, saya bilang ada datanya, ada gitu kan. Kita punya data, itu dulu sebetulnya kan. Nah, dan setelah itu kemudian didorong oleh dinas instansi terkait, Pak. Kebudayaan ini untuk melakukan penelitian untuk ke arah ini untuk mengajukan sebagai pahlawan nasional, nanti melewati pemerintah daerah juga lah intinya. Iya, pemerintah daerah yang mendorong itu. Mendorong itu. Terkait. Tapi mestinya harus ada kajian dulu secara ilmiah. Betul. Dia memang intinya itu anti dengan kolonial. Nah, kalau dari peristiwa sejarahnya udah betul, ini ada memang, cuman kan mesti diuji lagi secara ilmiah. Nah, ada gitu. Jadi artinya harus ada tindak lanjut lah ya. Saya memang berharap ini kita serius sedikit lah gitu kan. Iya, serius ya, serius sedikit kan. Karena ini menjadi tonggak perjuangan. Iya, betul. Ada sebuah kebanggaan bagi kita rakyat Kayong Utara khususnya kalau kita punya pahlawan gitu kan. Iya. Nah, salah satunya Gusti Hamzah ini udah menjadi salah satu kebanggaan. Pahlawan. Walaupun sebenarnya tertulis di dalam sejarah itu Gusti Hamzah itu asalnya Ketapang. Nah, tapi kan waktu itu kan memang masih Ketapang kan, Kayong Utara dan Mekar karena Gusti Hamzah cucu dari Gusti Panji ya sekarang sudah wilayah Kayong Utara. Nah, artinya ketika nanti ada Gusti Panji yang sama menjadi pahlawan nasional, nah kita sebagai orang Kayong, orang Simpang pada khususnya ini bangga kita dapat nama gitu kan. Iya betul. Kita bisa punya pahlawan yang berasal dari dan saya juga berharap sebenarnya nama-nama pahlawan ini ya tolonglah diabadikan menjadi nama-nama jalan ya kan. Iya betul itu. Nah ini kan belum ada nih Pak nama-nama jalan
jalan. Ya banyak sebenarnya, saya juga banyak mendengar ya harapan-harapan sebelumnya kan, nama-nama pahlawan, nama-nama, kemudian ada yang ingin menjadikan tek-tek itu berbahasa Melayu, bahasa Jawi. Pernah saya dengar itu. Itu saat saya menerima perda tentang wisata atau ekrab waktu itu. Oke, saya tadi berkenaan dengan pahlawan nasional. Saya pikir kan ini katanya perang Belangkait ini bagaimana adanya kebenekaan berbagai suku-suku bangsa-bangsa yang ikut tergabung di dalam perang Belangkait ini. Kita ceritakan itu. Jadi kaitan dengan nasionalisme ini biasanya kan tidak hanya tidak hanya satu kelompok, tetapi di situ saya dengar gimana berbagai suku yang ada, sehingga dia Belangkait menang atau kalah ya? Itu nanti nonton ya film. Nonton. Jadi dapat menyimpulkan. Iya. Oke. Nah, gimana nih Bang Huda itu? Berkenaan dengan nasionalisme ini kan tentunya berkenaan dengan kebinekaan. Betul. Nah, kalau tidak salah ini kan temanya diangkat ini kan bicara tema kebinekaan ya. Kebinekaan. Mungkin dapat diceritakan tokoh-tokoh yang mungkin berpengaruh sehingga dikatakan perang Belangkait itu bukan hanya perang satu suku saja, tapi juga melibatkan berbagai suku bangsa. Ya. Jadi begini Pak, sebenarnya kan sebelum adanya konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI yang sekarang digaungkan, dan sekarang pun dalam tanda kutip sudah mulai agak-agak gimana kan konsep kebinekaan kita kan. Nah kita inilah Pak pentingnya sejarah. Kalau Bang Ica itu kan menyebutnya sebagai spion spion masa lalu ya. Jadi sebelum adanya konsep Bhinneka Tunggal Ika itu sebetulnya juga orang-orang tua kita dulu itu udah mempraktekannya. Jadi waktu dulu itu udah dipraktekkan bagaimana mereka membaur, bagaimana mereka berperang ini tanpa melihat suku maupun agama. Bahkan dalam sebuah manuskrip di 1822 itu diceritakan suku Dayak di Kerajaan Simpang pada saat itu ikut membangun masjid. Nah, ini bayangkan mereka membangunkan masjid kepada rajanya tanpa, walaupun mereka waktu itu masih beragama. Nah ini kan artinya menandakan bahwa keberagaman, kegotong royongan itu tanpa melihat identitas ya. Nah, sampailah kepada perang pun juga seperti itu. Maka digambarkan ketika dalam film itu ada ritual pengisian senjata. Nah ritual pengisian senjata itu dilakukan oleh suku Dayak. Nah setelah itu kemudian ada ritual doa itu dilakukan oleh Khatib Rebel. Kalau yang pengisian senjata tadi dipimpin oleh Datuk Tan Teki. Nah ini sebetulnya bukan cerita ngade-ngade, itu memang tertulis di dalam almarhum Gusti Mulia itu dituliskan kayak gitu, bahwa ada sebelumnya